Episode 361. Jensen. Elena hampir meneteskan air mata. Jika bukan karena temperamennya yang kuat dan keras kepala sejak kecil, dia benar-benar akan terharu sampai menangis. Cium. Tiba-tiba, terdengar suara sorak-sorai dan orang-orang bertepuk tangan memberikan selamat. Jensen, ada satu hal yang selalu ingin aku katakan padamu. Namun, Elena, yang beberapa saat lalu masih tenggelam dalam kebahagiaan, tiba-tiba berubah menjadi dingin lagi. Aku ingin kita bercerai saja. Suara Elena dingin dan tidak manusiawi. Kalimat sederhana ini membuat aula yang dipenuhi antusias langsung menjadi dingin, semua suara seperti menghilang di pertengahan abad ini. Bahkan Jensen, dia merasa seperti disambar petir. Kamu tahu karakterku, aku tidak ingin mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Kita bercerai saja. Elena memandang Jensen dengan datar, seolah sedang menatap orang asing. Saat ini, tiba-tiba Jensen merasa jarak di antara dia dan Elena telah kembali ke hubungan yang asing seperti setahun lalu. Hanya saja, kenapa bisa seperti ini? Aku tidak akan mau bercerai. Sejak saat aku menikah, aku tahu kamu adalah istriku untuk selamanya. Jensen tidak bertanya kenapa, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Untuk apa repot-repot? Hubungan yang dipaksakan tidak akan berbuah manis. Kita baru bersama selama 1 tahun lebih. Seharusnya kamu lebih tahu berapa banyak hal yang sudah terjadi. Apakah kamu tidak lelah? Elena berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak lelah. Jensen sama sekali tidak ragu. Kamu tidak lelah, tapi aku yang lelah. Sebenarnya, sudah lama aku ingin bercerai denganmu, aku telah mempertimbangkannya dengan sangat matang. Meskipun kamu berlutut dan memohon kepadaku, aku tidak akan berubah pikiran, kata Elena. Dung. Begitu Elena selesai berbicara, Jensen berlutut dengan satu kaki. Untuk masalah berlutut, pria mempunyai ego tersendiri, tetapi dia tidak merasa terhina. Dengan ikhlas, Jensen berlutut. Jensen berlutut di hadapan semua orang dan memohon kepada Elena. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Ada apa dengan Elena? Marsha dan mereka semua terkejut. Bagaimanapun, demi membahagiakan Elena, Jensen memberikan bunga dan kembang api, itu sudah cukup romantis. Alhasil, Elena tidak tahu berterima kasih dan menindas Jensen di depan semua orang. Hehe, seorang pria yang tidak mementingkan karir, hanya tahu berlutut dan menjilat wanita. Pria seperti itu bisa dibilang memalukan. Jangan kira dengan berlutut, lantas Elena akan setuju. Kenapa kamu tidak berpikir, apakah kamu pantas untuk Elena? Tiba-tiba, terdengar suara cibiran dingin. Hanya terlihat Jessica yang sejak tadi dia melipat kedua tangannya di dada, dia berbicara sambil seperti menyaksikan drama. Billy dan Camilla merasa lega. Apa hebatnya Dr. Jensen? Berlutut dengan begitu mudahnya, bukan pria sejati. Jensen mengabaikan mereka dan masih menatap Elena. Ditatap oleh Jensen, tiba-tiba, Elena yang dingin tidak berani menatap langsung mata Jensen. Aku sudah bilang, apapun yang terjadi, hari ini kamu harus setuju untuk bercerai. Elena hampir berteriak, yang mereka katakan benar, sebagai seorang pria, kamu tidak mementingkan karir, tapi malah menjadi budak cinta, apakah kamu seorang pria? Kamu hanya bisa berlutut dan menjilatku, apakah kamu masih punya harga diri? Aku tahu, aku juga punya harga diri. Tiba-tiba, Jensen juga berteriak. Dia menundukkan kepalanya, sedangkan kedua tangan yang berada di dalam saku celana, kuku telah menembus telapak tangannya. Namun, tampaknya dia tidak sadar. Dia tidak tahu kenapa Elena menjadi seperti ini, tapi dia tidak akan mudah menyerah. Dia tahu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tidak hanya memiliki harga diri, tetapi juga prinsip, tanggung jawab, dan kewajiban. Elena adalah istriku, aku berjanji untuk melindunginya seumur hidup, aku harus menepatinya. Demi prinsip dan cinta ini, memangnya kenapa kalau aku berlutut? Kamu boleh menyebutku bodoh, atau juga bisa menyebutku lemah, tapi ini adalah prinsipku. Suara Jensen sangat tegas dan mengguncang aula. Banyak orang yang menatap pria keras kepala ini, perasaan mereka juga terpengaruh. Diam-diam, beberapa wanita terharu sampai meneteskan air mata. Jika ada pria yang memperlakukannya seperti ini di dalam kehidupannya, mati pun tidak akan menyesal. Kakak ipar.
Diana melihat Elena menindas Jensen di depan umum, hatinya seperti disayat pisau. Dia tidak tahu kenapa kakak melakukan ini, tetapi dia tahu, sekarang, kakak ipar pasti sangat sedih. Jangan lihat kakak ipar tampak seperti pahlawan yang melindungi keluarga Lawrence, tapi hatinya juga rapuh, karena dia juga manusia. Plak. Pada saat ini, tiba-tiba Elena menampar wajah Jensen. Dia memukul pipi Jensen sampai meninggalkan bekas. Aku, Elena, telah dipromosikan menjadi wakil biro kota Asmenia. Masa depanku cerah. Sebagai seorang dokter kecil, apakah kamu layak untukku? Kamu mau pergi atau tidak? Jensen tidak berbicara, dia masih menatap Elena dengan keras kepala. Plak. Elena kembali menampar wajah Jensen. Kamu, Jensen, terus mengatakan kalau kamu menyukaiku, tapi jangan kira aku tidak tahu berapa banyak wanita yang kamu miliki di luar dan berapa banyak wanita yang menyukaimu. Plak. Aku menamparmu 3 kali. Kalau kamu seorang pria, maka berdiri dan marahlah. Jangan biarkan aku merendahkanmu. Plak, plak, plak. Tidak peduli berapa kali Elena menampar Jensen, Jensen tidak pergi dan masih menatap Elena dengan keras kepala. Bagi Jensen, tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh memukulnya, selain Elena. Cukup. Saat Elena hendak menamparnya lagi, tiba-tiba, sebuah telapak tangan meraih tangan Elena. Plak. Kemudian, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Elena. Ternyata Zachary. Elena, kamu sudah gila. Dia adalah suamimu, kamu membiarkan dia berlutut di hadapan semua orang dan juga menampar wajahnya? Apakah kamu pernah berpikir kelak bagaimana dia bisa bertemu dengan orang? Kamu sangat keterlaluan. Emosi Zachary bergejolak. Sejak kecil sampai dewasa, ini adalah pertama kalinya dia menampar Elena. Elena memegang pipinya, tetapi dia tidak menghiraukan Zachary. Sebaliknya, dia menatap Jensen dan berkata, Jensen, meskipun kamu tidak setuju, aku, Elena, sudah mengambil keputusan. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Harusnya kamu mempunyai 1 set surat perceraian. Mau tanda tangan atau tidak, hubungan kita sudah berakhir. Ketika kalimat terakhir terucap, akhirnya Jensen berdiri. Dia menatap Elena dengan datar dan bertanya, kamu tidak menyesal? Tidak menyesal, aku hanya menyesal menikah denganmu. Mata Elena kembali memerah. Jensen mengangguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah keluar dari aula. Melihat ini, Billy tertawa dan berkata, Jensen, akhirnya kamu kalah dariku. Dia sangat bangga dan senang. Jensen menghentikan langkahnya dan berkata dengan dingin, di dunia ini, aku, Jensen, tidak kalah dari siapapun. Hari ini, meskipun Elena mempermalukanku, tetapi di Huasia yang luas, hanya dia yang bisa membuatku berlutut, hanya dia yang bisa memukul wajahku. Kamu, Billy, masih tidak cukup memenuhi syarat. Setelah berbicara, Jensen menghilang dari aula. Billy tertegun dan marah. Meskipun hari ini Jensen dipermalukan, yang Jensen katakan benar. Elena yang membuat Jensen mengalah, bukan Billy. Bahkan, Billy di hadapan Jensen, tidak mendapatkan keuntungan apapun, justru kehilangan banyak muka. Hanya dia yang bisa membuatku berlutut, hanya dia yang bisa memukul wajahku. Banyak orang yang merenungkan kata-kata Jensen dengan perasaan campur aduk. Untuk pria ini, di dalam hati mereka hanya ada sebuah kata kagum. Demi istrinya, dia berlutut dan ditampar. Pria ini tidak mengeluh sama sekali. Jensen telah memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami. Dan sekarang tanggung jawabnya sudah selesai.